Langkah pertama dalam teknik transportasi yaitu menentukan solusi visible awal. Cara menentukan solusi visible awal ada 3, yaitu dengan menggunakan metode pojok barat laut, metode ongkos terkecil, dan metode hampiran Vogel. Pada metode pojok barat laut, kita akan mengisikan kuantitas maksimum yang mungkin pada sel di tabel transportasi paling barat laut. Selanjutnya, coret kolom atau baris yang sudah terpenuhi permintaan atau persediaannya. Dengan kata lain, sisa pada kolom baris yang diperoleh yaitu bernilai 0, sehingga baris atau kolom tersebut tidak diperhitungkan lagi. Jika kolom dan baris sama-sama terpenuhi, maka cukup dipilih salah satu saja. Ini menandakan terdapat variabel basis yang bernilai 0. Selanjutnya, proses yang ada dilanjutkan ke sel di kanannya. Jika kolom tercoret atau proses dilanjutkan ke bawahnya jika baris yang tercoret. Demikian dan seterusnya, dari proses ini akan diakhiri oleh satu baris atau satu kolom yang belum tercoret. Mari kita perhatikan contohnya. Kita akan menyelesaikan masalah yang tadi dengan menggunakan metode pojok barat laut. Maka, sel paling pojok barat laut itu ada di sel 11. Jadi, X11 kita isikan kuantitas maksimum yang mungkin. Mari kita perhatikan bahwa di sumber 1 terdapat persediaan sebanyak 10 dan permintaan sebanyak 5. Sehingga kuantitas maksimum di sel ini adalah 5. Dengan kata lain, pada kolom 1, permintaan bersisa 0 dan pada baris 1, persediaan bersisa 10. Maka, tahap selanjutnya kita geser ke sebelah kanan, di mana di sini terdapat permintaan sebesar 15 dan persediaan tersisa 10. Maka kuantitas maksimum di sel ini sebesar 10, sehingga sisa permintaan menjadi 5 dan sisa persediaan menjadi 0. Maka kita bisa mencoret baris ke-1 sehingga proses dilanjutkan ke sel di bawahnya. Di sini terdapat permintaan sebesar 5 dan persediaan sebesar 25. Maka kuantitas maksimum di sel ini yaitu sebesar 5, sehingga sisa permintaan adalah 0 dan sisa persediaan adalah 20. Maka proses selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Di sini diminta 15 dan tersedia 20, sehingga kuantitas maksimum yang mungkin di sel ini adalah sebesar 15. Permintaan bersisa 0 di kolom ketiga dan persediaan bersisa 5. Maka kita geser ke sebelah kanannya. Yang diminta 10 dan yang tersedia 5. Maka kuantitas maksimumnya adalah 5. Lalu karena di sini persediaannya sudah bersisa 0 dan yang belum tercoret hanya tinggal satu baris saja, yaitu di baris ketiga dengan kuantitas maksimumnya adalah 5 karena permintaan 5 dan yang tersedia pun 5. Ini adalah solusi visible awal dengan menggunakan metode pojok barat laut. Mari kita perhatikan apakah solusi visible awal ini sudah layak atau belum. Jika kita amati, banyaknya variabel basis yang ada itu haruslah sejumlah 3 tambah 4 kurang 1. Maka haruslah terdapat 6 variabel basis. Variabel basis itu terdapat pada sel-sel yang memiliki nilai. Nah, di sini sebagai contoh, kita punya sel 11 yaitu 5. Maka X11 ini merupakan variabel basis. X12 juga variabel basis dan variabel basis lainnya adalah X22, X23, X24, dan X34. Dengan nilai-nilai solusinya atau solusi visible awalnya yaitu X11 sama dengan 5, X12 sama dengan 10, X22 sama dengan 5,
X23 sama dengan 15, X24 sama dengan 5, dan X34 sama dengan 5. Sedangkan variabel lainnya yaitu X13, X14, X21, X31, X32, dan X33 itu merupakan variabel non-basis yang sama-sama bernilai 0. Sedangkan biaya awal dari solusi visible awal ini yaitu Z sama dengan total perkalian ongkos dan banyak barang yang dikirimkan, ya. Jadi kita amati saja di variabel basisnya. Maka nilai Z awal kita adalah 10 kali 5 tambah 0 kali 10 tambah 7 kali 5 tambah 9 kali 15 tambah 20 kali 5 tambah 18 kali 5 dengan total sama dengan 410. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode ongkos terkecil. Dengan menggunakan metode ongkos terkecil, kita isikan semaksimal mungkin besaran yang ada atau yang mungkin pada sel yang memiliki ongkos atau biaya terkecil. Kemudian kita coret baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Artinya, kalau kita coret baris, maka di baris itu sudah bersisa 0. Kalau kita coret kolom, maka di kolom tersebut sudah bersisa 0. Lalu kita ulangi sehingga diperoleh nanti yang bersisa hanya satu baris atau satu kolom saja. Mari kita perhatikan dari contoh yang sama, kita amati ongkos terkecil yang ada yaitu nilai-nilai pada kotak kecil di setiap sel yang berada di paling kanan atas. Maka kita perhatikan bahwa nilai terkecil dari setiap ongkos yang ada itu adalah 0. Maka kita bisa memilih salah satu di antara 0 yang ada di sel 12 atau di sel 31. Misal pada tahap pertama kita pilih yang berada di sel 12. Maka kita lihat jumlah permintaannya adalah 15 dan persediaannya adalah 15. Maka kuantitas maksimum yang ada pada sel ini adalah sebesar 15. Sehingga permintaan bersisa 0 dan persediaan pun bersisa 0, lalu kita coret. Sekarang amati sel-sel yang tidak tercoret. Kita amati berapa ongkos terkecilnya. Ongkos terkecilnya adalah 0, yaitu di sel 31. Maka di sel 31 kita isikan kuantitas maksimumnya yaitu sebesar 5, karena yang diminta 5 dan yang tersedia 5. Sehingga jumlah permintaan di kolom 1 itu bersisa 0 dan di baris 3 juga bersisa 0. Sehingga baris 1 dan kolom 3 kita coret. Lalu kita amati sel-sel yang belum tercoret. Ongkos terkecilnya adalah 9. Maka kita bisa isikan kuantitas maksimum di sel 23 yaitu dengan 15. Karena yang diminta 15 dan yang tersedia adalah 20. Sehingga persediaan bersisa 10 dan permintaan habis di kolom ketiga. Lalu karena hanya tersisa satu sel yang belum diisikan, maka kita isikan nilai maksimumnya adalah 10 di sel tersebut, sehingga dengan menggunakan metode ongkos terkecil, kita dapatkan solusi seperti ini. Karena hanya terdapat 1, 2, 3, 4 variabel basis, sedangkan variabel basis itu harus terdapat 6, maka kita isikan sel dengan ongkos terkecil lainnya, yaitu sejumlah 2 sel yang bernilai 0 yang menyatakan sel-sel tersebut memuat variabel basis. Bisa kita perhatikan ongkos terkecil selain yang ada di variabel basis ini adalah 10, maka kita jadikan X11 sebagai variabel basis juga. Dan ongkos terkecil selanjutnya adalah 11, sehingga kita jadikan X14 sebagai variabel basis juga. Sehingga solusi visible awal dengan menggunakan metode ongkos terkecil yaitu X11 sama dengan 0, X12 sama dengan 15, X14 sama dengan 0, X23 sama dengan 15, X24 sama dengan 10, X31 sama dengan 5, dan sel-sel selainnya yaitu sel-sel variabel non-basis X21, X13, X22, X32,
X33 dan X34 sama-sama bernilai 0. Dan biaya awal dari solusi visible tersebut dengan menggunakan metode ongkos terkecil adalah 10 kali 0 tambah 0 kali 15 tambah 11 kali 0 tambah 9 kali 15 tambah 20 kali 10 dan tambah 0 kali 5. Dengan jumlah totalnya adalah 335. Mari kita perhatikan cara ketiga, yaitu dengan menggunakan metode hampiran Vogel. Di mana tahap awal dari metode ini yaitu dengan menghitung penalti pada setiap baris dan kolomnya. Penalti ini adalah selisih di antara ongkos terkecil pertama dan ongkos terkecil kedua pada baris atau kolom tersebut. Lalu kita pilih satu baris atau kolom dengan penalti terbesar. Alokasikan sebesar mungkin nilai variabel pada sel dengan ongkos paling kecil di baris atau kolom tersebut. Lakukan pencoretan pada baris atau kolom yang sudah terpenuhi batasannya, yaitu permintaan atau persediaannya. Dan setiap baris dengan persediaan atau permintaan yang bersisa 0 tidak diikut sertakan pada proses perhitungan penalti di tahap berikutnya. Jadi di tahap berikutnya kita akan menghitung penalti lagi dari baris atau kolom yang tersisa yang tidak tercoret. Jika hanya satu baris atau kolom dengan persediaan atau permintaan positif yang tidak tercoret, maka variabel basis ditentukan dengan metode ongkos terkecil dan proses dihentikan. Lalu, jika semua baris atau kolom yang belum tercoret mempunyai persediaan atau permintaan 0, maka penentuan variabel basis juga dengan menggunakan metode ongkos terkecil dan proses dihentikan. Jika selainnya, maka kita akan menghitung kembali penalti, yaitu penalti di setiap baris dan penalti di setiap kolom. Mari kita perhatikan contoh yang sama seperti tadi, hanya saja kita gunakan metode hampiran Vogel. Perhatikan setiap baris memiliki ongkos terkecil pertama dan kedua. Sebagai contoh, di baris ke-1 kita dapatkan ongkos terkecil pertamanya adalah 0 dan ongkos terkecil keduanya adalah 10. Sehingga nilai penalti barisnya adalah 10. Di baris kedua, ongkos terkecil pertamanya 7 dan ongkos terkecil keduanya adalah 9. Sehingga penalti di baris kedua adalah 2. Dan di baris ketiga, nilai terkecil pertama adalah 0 dan ongkos terkecil kedua adalah 14, sehingga penalti di baris ketiga adalah 14. Sedangkan untuk mencari penalti kolom, maka kita amati ongkos terkecil pertama dan kedua di setiap kolom. Di kolom 1, ongkos terkecil pertama adalah 0 dan ongkos terkecil kedua adalah 10, sehingga penalti kolom di kolom pertama adalah 10. Dan seterusnya kita lakukan di kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Sehingga diperoleh di kolom 2 penaltinya adalah 7, penalti kolom 3 adalah 7, dan penalti kolom 4 adalah 7. Maka pada tabel awal ini bisa kita amati bahwa nilai terbesar penalti adalah 14. Sehingga kita sorot baris ketiga dan perhatikan ongkos terkecilnya. Ongkos terkecilnya adalah 0, maka kita isikan kuantitas maksimum di sel yang memuat ongkos terkecil di baris ketiga ini. Karena diminta 5 dan tersedia 5, maka kuantitas maksimumnya adalah 0. Sehingga pada tahap selanjutnya, karena baris 3 karena baris 3 dan kolom 1 ini sudah bersisa 0, maka kita coret dan tidak kita perhitungkan di tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya, dengan menghilangkan kolom 1 dan baris ketiga, kita cari lagi penalti baris dan penalti kolom yang baru. Diperoleh penalti baris 1 yaitu 11, penalti baris yang kedua adalah 2, penalti kolom 1 adalah 7, penalti kolom 2 adalah 11, dan penalti kolom 3 adalah 9. Karena ada dua nilai terbesar penalti yaitu sama-sama 11, maka kita bisa memilih dengan bebas apakah akan memilih penalti baris atau penalti kolom. Misal kita pilih penalti kolom 2, maka di kolom 2 amati berapa ongkos terkecilnya, yaitu 9. Kita isikan kuantitas maksimum dengan yang ada pada sel yang memuat ongkos 9 tadi. Karena yang diminta 15 dan yang tersedia adalah 25, maka
kuantitas maksimum yang terisi yaitu sebesar 15. Sehingga kolom ketiga bersisa 0, permintaannya maka kita coret kolom ketiga dan tidak kita perhitungkan lagi di tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya kita buang kolom ketiga sehingga kita cari lagi penalti baris dan penalti kolomnya dan diperoleh penalti baris 2 adalah nilai penalti terbesar. Sehingga kita sorot si baris 2 dan cari ongkos terkecilnya yaitu 7. Di sel ini kita isikan kuantitas maksimumnya karena yang diminta adalah 15 tapi yang tersedia hanya bersisa 10, maka nilai maksimum di sini hanya 10 sehingga permintaan bersisa 5 dan persediaan bersisa 0. Maka baris kedua ini kita coret dan selanjutnya karena hanya bersisa satu baris maka kita selesaikan dengan menggunakan metode ongkos terkecil. Yaitu di sel 12 kita isi dengan 5 dan di sel 14 kita isi dengan 10 sehingga semua permintaan dan persediaan bersisa 0. Dan ini adalah tabel solusi visible awal, namun karena hanya kita temukan 5 variabel basis, maka untuk penentuan variabel basis yang ke-6, kita pilih ongkos terkecil lainnya yaitu 10, sehingga di sini kita isikan 0. Jadi kita peroleh solusi visible awal dengan menggunakan metode hampiran Vogel yaitu X11 sama dengan 0, X12 sama dengan 5, X14 sama dengan 10, X22 sama dengan 10, X23 sama dengan 15, dan X31 sama dengan 5. Variabel-variabel lainnya merupakan variabel non-basis yang bernilai 0. Dengan biaya awal yang diperoleh yaitu nilai Z sama dengan 10 kali 0 tambah 0 kali 5 tambah 11 kali 10 tambah 7 kali 10 tambah 9 kali 15 tambah 0 kali 5. Nah, ini mohon maaf ini ada kekeliruan ya. Jadi di sini harusnya 10 kali 0. Ini untuk sel 11. Dengan nilai totalnya adalah 315. Jadi, bisa kita katakan bahwa ketiga metode yang ada bisa jadi memiliki solusi visible awal yang sama, namun bisa juga berbeda.